Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya saudara sehat, amin. Semua di dalam penyertaan Tuhan, semua dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan sampai saat ini. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sampai saat ini Tuhan menyertai setiap langkah kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bagi hari ini. Dan kita bawa kerinduan kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan buat setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kalau kami datang saat ini Tuhan, bukan menjadi rutinitas Tuhan, tapi kami bawa satu kerinduan hati kami untuk memuji menyembah Yesus dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau yang mengisi setiap hidup kami, Engkau mengisi setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, jemaat yang ada di rumah dimanapun mereka berada saat ini. Biar Engkau lawat hidup mereka satu persatu Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami Yesus dalam hidup kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Pimpin ibadah kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang menjadi perisai di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang memagari kami dengan anugerah-Mu, dengan perisai-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar setiap mulut bibir lidah kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Ya Tuhan. Yes. Biar setiap mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekatmu, terlebih saat aku mengerti. Pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk menyelamatkanku. Anugerah-Mu jadi perisaiku.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersuka memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan ajaib bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya.
Kita katakan Tuhan Yesus dahsyat sampai 3 kali baru kita sorak-sorai. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita mengambil sikap hati dan pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan
kami yang mendengarnya Tuhan, mendengar pesan secara khusus datang daripada Tuhan bagi setiap kami yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kau selalu berdaulat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Satu hari ada seorang anak SD, mungkin saudara sudah pernah dengar, disuruh nyanyi dalam rangka 17 Agustus, hari kemerdekaan. Dia disuruh nyanyi, maju oleh gurunya. Lalu dia nyanyi 16 Agustus tahun 45. Karena dibilang punya dari belakang, salah 17. Anak ini tetap nyanyi 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi apa yang disampaikan anak ini tidak salah. Karena sudah terlanjur salah, jadi tetap dia lanjutkan lagunya, tapi dia ubah besoknya hari kemerdekaan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari inilah tanggal 16 Agustus, masa-masa bangsa kita mempersiapkan kemerdekaan. Saya baca persiapan kemerdekaan sebelumnya sudah jauh-jauh hari dirancangkan, tapi gejolaknya pada tanggal 6 Agustus ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Jadi Jepang mengalami kekalahan di negaranya sendiri, otomatis berdampak kepada setiap negara jajahannya, terkhususnya Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, para pejuang kemerdekaan dari kaum muda, bahasa sederhananya, membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sementara Soekarno-Hatta ingin itu kemerdekaan Indonesia ini dideklarasikan sesuai apa yang mereka rencanakan, yaitu sudah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yaitu rencana dideklarasikan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 7 September 1945. Tapi anak-anak muda ini, orang-orang muda atau pejuang muda ini, mereka nggak mau ada intervensi karena PPKI ini dibentukkan dari Jepang. Ketika mereka mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan, berarti ada campur tangan dari negara Jepang. Tapi orang-orang muda ini mau kemerdekaan ini murni dari perjuangan bangsa Indonesia. Jadi pada tanggal 16 itu dibawalah Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Lalu naskah proklamasi dipersiapkan di rumah Angkatan Laut Laksamana Maeda, orang Jepang, dipersiapkan di sana, lalu diketik dan besoknya dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus besok, bangsa Indonesia 75 tahun yang lalu mengalami kemerdekaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya tadi merenungkan firman Tuhan, saya ke sekolahnya Kevin di Fransiskus Assisi. Di sana saya pusatkan. Nah, di jalan Belatok itu ada selebrasi. Sudah dimulai hari ini, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, banyak perlombaan dilakukan secara selebrasi. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, yang penting kita pelajari adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Sama pentingnya ketika kita merebut, mempersiapkan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan dan menjalani atau mengisi kemerdekaan. Judul khotbah saya hari ini adalah ada kaitannya dengan kemerdekaan, yaitu di mana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, ketika dibawa dari Mesir untuk pertama kali mereka dibebaskan sebagai budak. Judul khotbah saya adalah Tuhan Allah menuntun umatnya. Mari kita buka di Keluaran 17 ayat 22. Maaf, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat yang ke-22. Ayat ke-17 sampai 22. Keluaran 13. Oke, saya bacakan. Oke. Betul. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah,
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat selanjutnya. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Next. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Next. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Amin, saudara Tuhan. Ini firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, judul firman saya hari ini adalah Allah menuntun umatnya. Kembali ke ayat 17. Di ayat 17, ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, di sini yang penting saudara terkasih dalam Tuhan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Kita catat, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa ini dibebaskan dari perbudakan di Mesir, Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang paling cepat, karena di sana ada bangsa Filistin, ada bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekuatan perang. Saudara, menarik sekali, mengapa Tuhan gak pilih jalan yang paling dekat supaya mereka sampai di tanah Kanaan? Mari kita renungkan saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita mengerti apa yang maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan bangsa ini berputar dari padang gurun. Kalau kita analogikan implementasi yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mau kesaksian saudara Tuhan. Melanjutkan kesaksian saya bulan lalu ketika saya khotbah. Ketika saya tamat dari STM, lalu saya ke Malaysia dengan paspor turis atau pelancong. Lalu pada hari yang sama saya dikembalikan karena hasil investigasi atau interogasi dari petugas di Malaka waktu itu, mereka menilai saya ada indikasi untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Memang saudara saya mencari pekerjaan. Lalu pada hari itu saya dipulangkan. Lalu saya kembali ke Pekanbaru dari Dumai. Saya kembali ke Pekanbaru, hari berganti, saya mulai kesusahan untuk makan. Lalu saya masukkan lamaran ke berbagai perusahaan, masukkan lamaran sampai beberapa kali lamaran saya masukkan, dan tidak satu pun yang dipanggil. Hanya 2 dipanggil, yaitu menjadi sales. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu gak saya ambil pekerjaan jadi sales itu. Kalau sebelum saya masuk ke ceritanya, sebelumnya itu saya ujian di STM itu tahun 2000 itu diadakan sertifikat kompetensi. Selain kelulusan ada sertifikat kompetensi. Saudara, kalau saudara mau tahu, 2 orang kami yang lulus mendapat sertifikat kompetensi ini dalam satu kelas sebanyak 40 orang. Hanya 2 orang, saya yang waktu ranking 2 dan kalau nggak salah ranking 17 ranking berapa gitu yang dapat. 2 satunya nggak dapat. Sertifikat kompetensi ini, guru kami berkata pada waktu itu, ketika kamu dapat sertifikat ini menjamin kamu untuk diterima di perusahaan-perusahaan seperti Hino, Trak, atau perusahaan-perusahaan yang otomotif. Itu perkataan mereka. Makanya ketika kami dites, kami tes juga tidak sembarangan. Ada satu mesin yang tidak ada kerangkanya, mesin mobil, ada remnya, ada ban depan, ada kelistrikannya, ada sistem pengapiannya, ada mesinnya, ada roda penggeraknya sampai ke belakang hingga mobil yang bisa berputar. Jadi ditaruh di dalam satu kerangka. Itu mesinnya mesin kijang jantan, mobil kijang jantan. Lalu kami dites, itu setiap orang tesnya berbeda. Kerusakan mesin ini akan dirubah setiap orang berbeda. Pada waktu itu saya dibuat kerusakannya itu di bagian pengapian. Jadi begitu ketika kita masuk, kita disuruh tes kali sendiri mesin ini kenapa nggak bisa dinyalakan. Lalu mulai kita cari sistem pengapian, sistem pembakaran, semua. Saya ditaruh waktu itu di sistem pengapian. Ada yang namanya platina itu, dia itu dibikin terlalu rapat. Nah, alat untuk mengecek platina itu namanya gauge, untuk supaya ada jaraknya tidak terlalu rapat, tidak terlalu lengkap sehingga terjadi percikan api. Lalu saya berhasil. Jadi saya 2 orang.
Saya berpikir dengan lulus STM, saya pasti diterima di perusahaan-perusahaan. Nah, sertifikat kami yang mengeluarkan itu Dino. Saya waktu itu kirim lamaran saya, walaupun tidak ada lowongan, saya kirim lamaran saya ke perusahaan itu. Siapa tahu saya diterima. Ternyata saudara kasih Tuhan, dari sekian banyak lamaran yang saya masukkan, tidak satu pun ada panggilan kecuali sales. Nah, akhirnya satu-satunya cara untuk saya menyambung hidup, ada satu pekerjaan ketika saya buka koran, dicari seorang cleaning service. Lalu saya masukkan ke lamaran saya antar. Ternyata pada hari yang sama saya diterima. Pada waktu itu sebenarnya saya nggak mau ambil. Jujur saudara Tuhan, kalau saudara bisa melihat bahwa seorang yang umur 19 tahun pasti memiliki gengsi. Ketika saudara sudah dewasa sekarang, mungkin saudara berpikir nggak terlalu gengsi. Semua 19 tahun tamat STM, saya melamar jadi cleaning service. Saya pikir di perusahaan kantor biasa yang mungkin hanya karyawannya berapa orang. Ternyata begitu saya masuk, saya lihat ternyata kampus pendidikan saudara Tuhan. Saya masuk di LP3I sebagai cleaning service, di interview di bagian penerimaan karyawan, lalu saya diterima, lalu saya tinggal di sana. Kerjaan saya adalah pagi menyiapkan minum dosen, setiap orang dosen mengajar, saya siapkan minumannya. Malam membersihkan semua dan lantai 1 sampai lantai 3 semua ruangan untuk mempersiapkan orang kuliah besok. Semua ruangan kuliah, termasuk ruangan direktur dan ruangan semuanya. Dan kalau hujan, ini yang paling menderita saudara Tuhan. Saya harus tunggu di depan pintu masuk. Setiap anak-anak kuliah yang datang, itu kan kadang-kadang sepatunya agak basah itu hujan, pasir itu nempel dan lumpur itu nempel. Jadi mereka begitu masuk, lumpur, pasir itu harus langsung saya lap. Di situ semua ego saya, gengsi saya ditanggalkan. Nah, saya sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa izinkan saya masuk ke tempat seperti ini? Bukankah ada jalan yang lebih pintas, lebih singkat? Kenapa Tuhan mengizinkan kita masuk melewatinya? Seperti tadi kemarin kesaksian, sudah banyak lamaran yang dimasukkan. Bahkan di Al-Jitra, kalau kesehatan, dia masuk. Saudara, saya mau katakan, kita berpikir maunya kita langsung mendapat sesuatu yang kita harapkan. Tapi cara Tuhan berbeda. Kita melihat bangsa ini, mengapa Tuhan mengizinkan mereka memutari padang gurun? Ini yang mau kita pelajari hari ini. Mengapa Tuhan mengizinkan kita memutari padang gurun? Padahal ada jalan pintas. Sanggupkah Tuhan mengalahkan orang Filistin? Sanggup. Saya mau katakan bagi saudara, sanggupkah Tuhan membuat lawan kerja pada tubuh saya? Sanggup. Sanggupkah Tuhan berperang di depan kita mengalahkan orang Filistin? Tapi orang-orang Israel ini adalah orang-orang budak, yang artinya sudah diperbudak sekian tahun, hingga mereka tidak ada kemampuan untuk berperang ketika melawan orang Filistin. Tapi Tuhan, kita lihat di ayat ini, di ayat 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lanjut. Maaf 17 kembali 17. Walaupun jalan yang paling dekat, sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Ternyata ada satu saudara Tuhan, maksud Tuhan kenapa Tuhan izinkan bangsa itu berputar melalui padang gurun. Karena ada bangsa yang besar, orang Filistin memiliki kemampuan berperang, mereka mempunyai alat perang. Sementara bangsa ini tidak memiliki alat peperangan. Mereka diperbudak bertahun-tahun dengan mental budak. Nah, ketika mereka menghadapi orang peperangan, pasti akan mundur. Seringkali ketika kita memilih ikut Tuhan, percaya Tuhan, biarkan Tuhan menentukan keputusannya. Seringkali kita diperhadapkan dalam situasi seperti bangsa ini. Jangan-jangan kita nanti menyesal. Di mana Tuhan ketika aku mengalaminya? Di mana Tuhan aku ketika diperlakukan tidak adil? Jangan-jangan kita nanti mundur kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya baru mengerti kenapa saya masuk cleaning service pada waktu itu. Saudara, 3 bulan setelah itu saya berangkat ke Malaysia. Sekalipun saya cleaning service, pada hari itu saya tetap ajukan pengajuan diri saya untuk berangkat menjadi TKI. Akhirnya berhasil. Hari terakhir saya di medical check up, saya berhasil dan dinyatakan lulus berangkat 1 minggu lagi. Baru saya permisi kepada direktur. Bapak direktur, saya bilang, minggu depan adalah hari terakhir saya bekerja di tempat ini. 1 minggu ini saya minta Bapak mencari orang yang bisa menggantikan saya. Lalu direktur berkata, apa kamu mau kemana? Saya menjadi TKI, Pak. Saya mau berangkat ke Malaysia. Direkturnya berkata apa? Jujur saya terkejut mendengar berita ini, dia. Padahal saya punya rencana besar buat kamu. Saya punya banyak rencana buat kamu, dia. Kamu mau saya jadikan guru privat les Microsoft Office. Saudara,
Selain kampus itu membuka untuk diploma 3, dia membuka juga privat untuk orang-orang yang mau belajar cepat secara khusus mengenai Microsoft Office, Word, Excel. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya adalah orang yang mempergunakan kesempatan. Pada waktu saya building service, ada seorang dosen berkata kepada saya, Bindu, dia bilang, setelah kamu ngasih minum dosen, kamu boleh duduk di bangku yang kosong di mana mahasiswa nggak masuk, supaya kamu bisa belajar. Dia bilang. Saya katakan siap. Lalu ketika saya selesai mengantarkan minuman dari dosen ini, saya duduk di bangku yang kosong. Dosen ini berpesan, cuma satu yang tidak boleh kamu lakukan. Kamu nggak boleh bertanya, dikatakan kepada dosen. Kamu nggak boleh bertanya. Kamu cukup diam dan pelajari apa yang mau kamu pelajari. Kenapa kamu nggak boleh bertanya? Soalnya kamu nggak bayar SPP, kamu nggak bayar uang pendidikan. Jadi kamu nggak boleh bertanya. Kamu nggak punya hak yang sama dengan mereka yang membayar. Oke, saya katakan siap, saya belajar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Di Malaysia saya baru mengerti kenapa Tuhan mengizinkan saya masuk di building service itu. Ternyata di Malaysia dalam 6 bulan saya adalah orang yang tercepat, bukan menyombongkan diri, orang yang tercepat yang akan menjadi leader. Dengan pekerjaan membuat laporannya dengan komputer. Andai kata saya nggak melewati itu, saya bisa berpikir di Malaysia, benar, ternyata rancangan Tuhan rancangan dari sejarah. Menurut kita itu nggak baik, menurut kita itu terlalu sakit. Tapi di samping Tuhan mengupas ego saya, mengupas yang gak baik dalam diri saya, merontokkan kesombongan saya, Tuhan mengajarkan satu kemampuan yang baru, skill. Jadi ketika kau mengalaminya saudara Tuhan, padahal kau punya kemampuan, punya sekolah, punya ijazah, engkau sudah masukkan ke mana-mana, engkau sudah bahkan mungkin saking kau capeknya, engkau sudah tidak menghitung berapa lamaran yang masuk. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan engkau melewati satu yang menurut engkau tidak layak untuk kau lewati? Ini yang perlu kita pelajari. Mengapa Tuhan menuntut bangsa ini melalui padang gurun, tidak melalui padang Filistin? Pernahkah kita bertanya dan merenungkannya? Setelah kita melewati orang kita tahu betapa Tuhan. Saudara, saya mau katakan, saya diterima jadi supervisor di PT Selatan Borneo Abadi, simple saudara dengan Tuhan. Saya melamar pada waktu tahun 2011 atau 2012. Lalu saya melamar. Setelah saya lamar, saya diterima, saya dipanggil oleh Pak Kwangli sebagai manajernya. Lalu dia tes saya, sederhana sekali tesnya. Dikasih satu printer yang untuk print gaji, yang play, yang bisa apa? Kertas itu untuk print yang itu, apa nama printernya itu? Epson ya, yang untuk print gaji ada 3 rangkap itu. Nah, dibeli baru, itu belum teraktif. Dia katakan, coba kamu rakit dan print satu slip gaji. Setelah terkasih dalam Tuhan, kita mundur ke belakang sebelumnya. Kenapa Tuhan mengizinkan saya kerja di Sasa 6 bulan? Saya bekerja di Sasa 6 bulan, saudara Tuhan. Ternyata saya pernah merakit yang sama walaupun bukan pekerjaan saya. Saya diminta tolong oleh admin untuk merakitnya. Saya rakit. Pada waktu itu saya tanpa tekanan, tanpa intervensi, saya merakitnya dengan tenang. Lalu saya rakit printer ini, lalu saya print dan berhasil. Pada hari yang sama di PT Selatan Borneo Abadi, saya merakit barang yang sama. Saudara, kalau saya nggak masuk di perusahaan Sasa di tempat Pak Robi, saya nggak bisa bayangkan. Pernah nggak kita berpikir demikian? Bangsa ini juga dituntut Tuhan masuk ke tanah padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian. Oke? Nah, kita mau tahu mengapa padang gurun dipilih Tuhan untuk membawa bangsa ini sampai ke tanah perjanjian. Kita singkat saja, soalnya nanti di balik itu masih ada ibadah ya. Kita singkat saja. Kita pertama kita lihat di ayat yang ke-17, alasan Tuhan membawa kita berputar ke padang gurun. Ayat yang ke-17 tadi, supaya kita nggak menyesali ketika kita menghadapi satu persoalan. Yang kedua, ayat 18, bangsa ini belum siap untuk berperang karena mereka diperbudak sekian tahun, dan ketika akan menghadapi peperangan tentu mereka akan mundur, nggak punya skill tentang peperangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang penting adalah di padang gurun tidak ada petunjuk arah. Di situ kenapa saya sampaikan adalah Allah menuntut umatnya. Di padang gurun saudara nggak bisa melihat. Saudara lihat kanan, padang gurun. Lihat kiri, padang gurun. Kalau saudara berdiri di dekat simpang ini, saudara bisa lihat terminal Lempake. Saudara bisa tahu ke sana terminal Lempake. That's true, benar? Nah, di padang gurun tidak ada tanda arah.
kemana saudara harus pergi. Itu kenapa kita meminta Tuhan untuk menuntun supaya bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Kenapa kalau saya judul hari ini adalah Allah yang menuntun umatnya? Saudara juga sedang hari-hari ini sedang kita mengalami suatu hal yang menurut kita terlalu sakit untuk dilewati tapi harus dijalani. Ya, kita melihat hari-hari ini kadang seperti berita-berita yang kita dengar, tapi biarlah Tuhan yang selalu kita sampaikan, Tuhan yang selalu kita naikkan supaya berita-berita itu tidak mempengaruhi iman kita. Bahwa kita percaya di mana kita berdiri, bahwa Tuhan tetap membuat kendali supaya Tuhan yang menuntun kita sampai ke tanah perjanjian. Yang kedua, di padang gurun gak ada jalan pintas. Saudara, di jalan gurun gak ada jalan pintas. Semuanya terlihat sama. Itu kenapa kita perlu ketaatan dan kesetiaan untuk kita bisa melewati padang gurun. Katakan taat dan setia. Amin. Di padang gurun gak ada jalan pintas. Mau gak mau, bangsa ini harus taat. Mau gak mau, bangsa ini harus setia, mengikuti perintah Tuhan supaya mereka sampai ke tanah perjanjian. Tapi saudara, kekasihan Tuhan, yang terbaiknya adalah Tuhan menyediakan tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari untuk menuntun mereka melewati padang gurun. Saudara, kalau hari ini kita di padang gurun, satu hal yang mujizat adalah mereka memakan makanan dari surga, yaitu yang mana. Kalau dalam keadaan sulit seperti sekarang kita masih bisa makan, saya percaya itu mana dari surga. Kalau pada keadaan sulit sekarang kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik, saya percaya itu burung puyuh dan dikirim dari surga. Tuhan tetap memelihara dalam situasi keadaan seperti sekarang. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan sulit seperti sekarang pun, bahwa Tuhan tetap yang memegang kendali. Kita masuk ke dalam maksud Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Kita buka di Ulangan 1 sampai Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Kita masuk ke 2 aja, masuk ke ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai kau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, ada maksud Tuhan kenapa Tuhan mengizinkan melalui padang gurun. Saya mau katakan, mau ringkaskan saja selain Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebenarnya padang gurun itu bukan penyiksaan, tapi proses untuk kita sampai kepada tanah perjanjian. Di mana yang tidak baik seperti saya saksikan tadi, semua itu dikeluarkan dari hidup kita, supaya ketika kita masuk ke tanah perjanjian, kita menjadi orang yang layak untuk duduk dan diam di tanah perjanjian. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti sekarang sekian berat, saya mau katakan tetap lewati. Saya mau katakan satu kesaksian sebelum saya tutup. Satu kesaksian dalam Tuhan mengenai beratnya satu keadaan. Satu hari pada tanggal 29 Mei tahun 1953, ada seorang yang bernama Edmund Hillary datang ke Nepal. Lalu dia mencari seorang Sherpa, yaitu pemandu untuk dia mendaki di Gunung Everest. Lalu dia mencari seorang Sherpa, bertemu dengan Tenzing Norgay yang mereka bersepakat akan mendaki gunung ini. Pada waktu itu belum ada seorang pun yang berhasil mendaki gunung ini. Pada tanggal 29 Mei 1953, beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua. Lalu Norgay ini punya cita-cita itu untuk sampai menjadi orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Gunung Everest. Sama seperti kita hari-hari ini, punya cita-cita apapun, belajarlah dari Norgay dan Tenzing ini. Lalu besok paginya mereka berangkat. Mereka melalui perjalanan dan sampai di satu hari, sampai mereka di pertengahan gunung. Lalu Tenzing berkata kepada Norgay, Tenzing berkata kepada Hillary, kita istirahat di tempat ini. Lalu Hillary berkata, enggak usah, kita lanjut saja. Si orang ini berapi-api untuk sampai di puncak gunung. Lalu Tenzing berkata, badai akan turun, kita beristirahat di tempat ini. Kita akan bisa berlindung di sini. Kalau badai turun, nanti salju, kita bisa berlindung di tempat ini. Lalu setelah mereka beristirahat, hanya beberapa saat, Hillary mengajak lagi kembali Tenzing untuk kembali naik. Tapi Tenzing berkata, besok pagi kita akan naik. Istirahatlah, supaya apa? Supaya kata kamu semakin tinggi yang kamu lewati, semakin berat yang akan kamu lalui. Udara semakin sedikit dan tenaga akan diperlukan semakin banyak untuk kamu sampai di puncak. Sudah terkasih Tuhan, besoknya mereka lanjut perjalanan. Ketika
seperempat lagi akan sampai. Menurut gue si Hillary hari punya menyerah. Dia bilang, saya nggak sanggup lagi, saya nggak bisa bernapas. Lalu dipakaikan oksigen, dia katakan, maju. Sebentar lagi kita akan sampai. Bukankah cita-citamu sampai di puncak menjadi orang yang pertama di dunia ini, menjadi menjaga kakinya di puncak Gunung Everest. Lalu dimotivasi oleh si Tenzing ini. Lalu mereka berjalan melanjutkan. Lalu ketika akan sampai di puncak, pemandu ini selalu di depan. Si Tenzing ini adalah orang yang selalu di depan, dia memandu. Karena dia memandu, lalu ketika dia akan sampai di puncak, terakhir satu langkah lagi, dia berhenti. Dia menunggu si Hillary ini sampai kepadanya. Lalu Hillary sampai di sampingnya, dia katakan apa? Pijakkanlah kakimu di puncak terakhir. Karena cita-citamu adalah untuk menjadi orang pertama sampai di puncak. Setelah mereka berhasil, mereka turun, sudah banyak ditunggu oleh wartawan. Bahkan Ratu Elizabeth II memberi penghargaan kepada Edmund Hillary dengan penghargaan Sir. Hanya beberapa orang dikasih penghargaan waktu itu. Sir ini, Sir Edmund Hillary, penghargaan tertinggi dari Ratu Elizabeth. Ketika diwawancarai, semua wartawan mewawancarai Hillary. Jadi orang yang pertama kali berdiri di puncak Gunung Everest. Lalu ada satu wartawan yang kebagian mewawancarai Hillary ini. Lalu dia lihat temannya ini si Tenzing. Kemana Tenzing pergi? Si Hillary pergi, Tenzing ada. Lalu dia katakan, Anda siapa? Dia katakan, saya Tenzing Norgay. Anda sebagai apa? Karena dia setiap kali Hillary ada, Anda ada. Saya adalah pemandu, saya Sherpa, dia katakan. Saya Sherpa, orang yang memandu Hillary sampai di puncak Gunung Everest. Lalu kata orang wartawan, bukankah pemandu harusnya di posisi paling depan? Dikatakan, harusnya Anda yang pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Everest. Dia berkata, benar. Daripada langkah terakhir, satu langkah sebelum berakhir, saya berhenti dan membiarkan Hillary menginjak kakinya orang yang pertama kali di Gunung Everest. Mengapa? Bukankah itu harusnya kamu yang menginjakkan? Tujuan hidup saya adalah mengantarkan Hillary menjadi orang yang pertama sampai di puncak Everest. Tujuan Hillary adalah menjadi orang yang pertama sampai di Gunung Everest. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang seperti Tenzing ini yang nggak diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita akan meraih kesuksesan, saudara terkasih dalam Tuhan, hiduplah merdeka seperti kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun. Saya akan sudah ikut buat saya panggil pemain musik maju ke depan. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti saya sampaikan tadi, di padang gurun tidak ada tanda arah, di padang gurun tidak ada jalan pintas, dan di padang gurun hanya perlu ketaatan kita untuk mengikuti Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap menuntut kita sekalipun melewati padang gurun, untuk kita bisa sampai di mana Tuhan mau kita berada. Kali ini kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau saya di mana berada. Saya percaya setiap kita Tuhan punya rencana masing-masing. Oleh karena itu mari kita tanyakan Tuhan mau di mana saya berada. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekian khotbah saya. Saya berdoa saudara dapat pesan masing-masing dari Tuhan. Saya percaya di dalam khotbah yang sederhana itu, biar Tuhan itu bicara dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan berterima kasihlah kepada Tuhan. Jika sampai hari ini kita masih ada, itu bukan karena kekuatan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Itu karena bukan kuat dan gagah kita. Kalau hari ini kita bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, itu mana dari surga? Kita sedang melewati padang gurun untuk sampai di tanah perjanjian. Di tengah jalan, kita bisa makan, bisa minum, itu mana dari surga? Itu burung puyuh yang dikirim oleh Tuhan. Kita bisa melewati ada tiap awan yang menyertai kita pada siang hari. Kita bisa melewati dinginnya malam, itu karena ada tiang api yang menyertai kita. Bukan karena kekuatan kita, kita bisa melewati hari ini. Bukan karena kekuatan kemampuan kita bisa melewati badai sebesar ini. Suku Sherpa ini, saudara Tuhan, adalah orang yang bermigrasi dari Tibet ke Nepal. Mereka tinggal di 2000 sampai 5000 meter di bawah kaki Gunung Nepal, Gunung Everest ini. Pada posisi 5000 itu udara hanya sepertiga daripada di darat. Artinya orang-orang biasa gak akan bisa bernapas tanpa bantuan bernapas. Tapi orang-orang ini, orang-orang Sherpa ini bisa bernapas. Orang-orang Sherpa ini, orang-orang pemandu ini, kenapa? Setelah ada penelitian dari Inggris, sel-sel mereka bisa menerima oksigen yang sedikit. Ternyata mereka punya kemampuan beradaptasi terhadap situasi. Demikian juga kita sekarang. Situasi sekarang boleh mengharuskan kita dalam kehidupan new normal, dalam situasi yang perekonomian seperti sekarang. Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk hidup beradaptasi, berevolusi dengan keadaan sekarang. Amin, saudara Tuhan. Kita hanya satu lagu.
mereka dilahirkan supaya mereka diproses jadi orang-orang yang layak menerima janji firman Tuhan, supaya orang-orang bangsa ini menjadi bangsa yang terus berharap kepada Tuhan. Demikian juga kami pada siang hari itu, ubahkan kami supaya kami mengerti di dalam hidup kami bahwa terkadang sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan dalam kebaikan dalam kehidupan kami. Bapak, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang ada di tempat ini, apapun yang diterima melalui live streaming Tuhan, Bapak kau berbicara secara pribadi atas mereka. Kami percaya ketika kau hadir Tuhan, Tuhan yang mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Ketika kau hadir dalam kehidupan kami, yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Tuhan, ketika kau hadir dalam kehidupan kami, yang tidak berfungsi Tuhan jadikan berfungsi. Bapak, yang buntu akan Tuhan buka dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Efata dalam nama, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, setiap jemaat Tuhan yang di tempat itu punya rumah, kau yang mengetahui kebutuhan mereka, apa persoalan mereka Tuhan, biarlah mereka dapat dengan hati yang rindu Tuhan. Bahkan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, akan ada tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, bahkan ada mana dari surga untuk memberi kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak melihat di sekeliling kami Tuhan, tapi kami melihat Tuhan tetap Tuhan yang memegang kendali atas setiap kehidupan. Tuhan, tanpa musuh saya berbicara, biarlah Tuhan yang Kudus berbicara bagi setiap kami. Bapak, kau mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit pun sembuhkan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak ada pekerjaan Tuhan beri pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sempurnakan doa hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini, amin. Saya diberkati, biarlah kita menikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, biar kita percaya ketika kita melewati itu, kita akan timbul seperti emas yang murni, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan tetap beribadah seperti biasa, live streaming. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya, amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sebab Engkau besar dalam hidup kami, Tuhan.
Karena kami tahu ketika Kau yang menyertai itu luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, berkati hidupnya, istrinya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Lebih heran, lebih dahsyat lagi Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa, menjadi berkat dimanapun dia melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, siang hari ini juga kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu sumber jawaban atas masalah yang ada di bangsa kami hanya Yesus. Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang pulihkan setiap bangsa kami. Dari Sabang sampai ke Merauke Tuhan. Dari pulau ke pulau tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Semua Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bawa setiap tetesan air mata yang ada di bangsa kami Tuhan. Bagi setiap persoalan yang terjadi atas bangsa kami, biarlah Tuhan tangan-Mu yang bekerja dengan luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, satu-satunya yang dapat mengubahkan segala sesuatu, satu-satunya yang dapat mengubahkan, memulihkan bangsa kami, jiwa-jiwa hanya Yesus. Tidak ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami bawa setiap persoalan yang ada di bangsa kami. Oh Tuhan, kalau saat ini virus merajalela, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa, tidak kurang tajam, tidak akan pernah terlambat untuk memulihkan keadaan bangsa kami. Setiap orang-orang yang sakit yang ada di bangsa kami, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya setiap kuasa tidak akan mampu untuk melawan kuasa-Mu yang lebih besar dari apapun. Kami tidak akan mendengar lagi kematian oleh virus, tapi kami mendengar sebuah kesaksian yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Tuhan, selamatkan Bapa. Mereka milik-Mu, mereka kepunyaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Setiap pemerintah yang ada di bangsa kami Tuhan, yang Kau campur tangan-Mu itu ada atas pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Bangkit generasi-generasi anak Tuhan atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami percaya akan dibangkitkan Tuhan. Kami percaya akan dibangkitkan generasi-generasi anak Tuhan yang luar biasa, yang mau berdiri bagi bangsa kami, yang mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Oh campur tangan-Mu terjadi ada atas pemerintahan kami Tuhan. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden sampai ke bawahnya Tuhan. Berkati Tuhan, biar campur tangan Tuhan ada. Engkau yang memimpin mereka ketika mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Kami perlu Tuhan di bangsa kami, kami perlu Tuhan di kota kami, kami perlu Tuhan, kami katakan kami perlu Tuhan, karena kami tidak mampu ketika kami keluar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kota kami, Kalimantan Timur, Tuhan pulihkan. Kota kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kota kami kepunyaan-Mu. Biar kota ini menjadi kota yang memuji menyembah Yesus. Bahkan setiap jiwa yang ada di kota kami dipulihkan, diselamatkan. Kami mau mendengar setiap jiwa-jiwa berseru Yesus Juru Selamatku. Biar pujian penyembahan terjadi atas kota kami Tuhan. Oh pulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap gembala pembina kami Bapak Nikola Tono Harjo dan tempat wakilnya, bahkan gembala mayor kami Bapak Di Markus dan wakilnya. Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberkati hidup mereka, memimpin mereka dengan luar biasa. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka dengan luar biasa lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi gembala sidang kami Bapak Nathaniel Abraham. Tuhan Kau yang memilih hamba-Mu. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi mulut bibir lidah hamba-Mu. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Biar Kau memperlengkapi dengan dahsyat dan luar biasa kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Oh di dalam nama Yesus berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usaha, istri dan anak-anaknya di dalam nama Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu luar biasa atas keluarga ini Tuhan. Bahkan kedua wakil kami Tuhan, oh Bapak Suryanata dan Bapak Paulus Tuhan. Kau juga memberkati hidup mereka dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan
kami menerima berkat. Pulang kami menerima berkat daripada melalui hamba-Mu. Kami punya Tuhan yang kami percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang akan melindungi kami semua yang ada di kota Samarinda, di Mamasa, dan di Nyawa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami dan menjaga kami. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan atas kami. Apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan buat berhasil. Mari saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini, mari angkat tanganmu, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus